wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang kami hormati Ibu Arul, juga Ibu Nur Hidayati, juga seluruh Dewan Guru, juga seluruh karyawan SMK Bina Sejahtera 3, dan juga tentu saja anak-anakku yang mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di kesempatan hari Kamis ini di bulan Rabiul Awal. Allah masih memberikan kita satu kenikmatan bisa bermuajahah, walaupun mungkin di sini saya dalam forum Zoom ya, dan anak-anak juga para guru sebagian ada yang sudah di sekolah. Semoga tidak mengurangi kehikmatan kita, kehusuan kita, dan tidak mengurangi juga semangat kita dalam mencari ilmu, khususnya ilmu agama. Salawat juga salam kita limpahkan pada uswatun hasanah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, serta mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat menjadi umat yang istiqomah mengikuti ajaran yang beliau bawa sampai nanti akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru yang Allah muliakan, juga anak-anakku yang mudah-mudahan dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap tahun di bulan Rabiul Awal, bahkan terkadang sampai Rabiul Akhir, umat muslim di Indonesia merayakan peringatan Maulud Nabi kita Muhammad SAW. Tentu tujuannya bukan untuk memperingati kelahiran ya, seperti happy birthday begitu, tapi tujuannya adalah tasyakur binikmah, mensyukuri nikmat yang paling besar, yaitu nikmat bagi kita yang paling besar. Oleh para ulama dijelaskan itu bukan nikmat kita punya harta yang banyak, punya pekerjaan yang bagus, punya nanti yang laki-laki punya istri yang cantik, yang perempuan punya suami yang ganteng, kaya begitu. Ternyata bukan itu. Nikmat yang paling besar oleh para ulama dijelaskan bahwa nikmat yang paling besar untuk kita orang-orang beriman itu adalah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW ke tengah-tengah umat manusia. Siapa yang bilang begitu? Allah. Allah Ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran berfirman, Ya laqad manallahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulam minhum. Allah berfirman, laqad manallahu bil mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia. Mana itu artinya karunia, anugerah. Allah telah memberikan anugerah alal mu'minin, atas orang-orang beriman, idbasa fihim rasulam minhum, ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang berasal dari mereka juga. Nah, di dalam Quran Surat Ali Imran ini Allah menyebutkan bahwa nikmat yang paling besar itu adalah nikmat datangnya Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin orang bertanya ya, mungkin juga anak-anak bertanya, memang apa nikmatnya? Kita didatangi, kita diutus, dikirim oleh Allah Nabi Muhammad SAW, apa nikmatnya bagi kita begitu? Nikmat kalau secara materi mungkin ya tidak ada, mungkin begitu ya. Tapi nikmat yang paling besar dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah bahwa kita menjadi tahu apa yang mesti dilakukan seorang muslim, seorang hamba pada saat hidup di dunia. Ya, teman-teman sekalian, anak-anak yang Allah muliakan, juga Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut, suara saya jelas ya? Terdengar ya? Mudah-mudahan terdengar suaranya ya. Baik. Jadi nikmat yang paling besar adalah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Apa nikmat itu diantaranya? Bahwa dengan diutusnya Rasulullah, Islam sampai kepada kita. Nah, Islam ini adalah agama yang satu-satunya Allah terima. Agama yang satu-satunya itu akan bertahan hingga nanti hari kiamat. Dan di dalam Islam itu kita diberikan satu gambaran hidup ini mau apa sih? Nah, mungkin barangkali teman-teman ya, anak-anakku sekalian di sini berpikir, memang kenapa kalau kita nggak tahu tujuan hidup? Ya, di antara penderitaan yang paling besar buat manusia itu kalau dia tidak tahu hidup untuk apa. Banyak mungkin kalau yang masih usia muda berpikir hidup itu cari uang, cari karir, ya, cari prestise, cari follower barangkali ya, yang suka media sosial.
main TikTok atau main Instagram, mungkin banyak-banyak follower lah. Makin banyak followernya kan makin senang, makin bangga, apalagi kalau nanti bisa menghasilkan cuan ya, bisa menghasilkan uang. Tapi coba sadarilah bahwa orang yang sudah kaya sekalipun itu nanti sampai pada satu titik dia itu jenuh. Ya, dia tuh jenuh, dia bingung hidup itu mau apa. Ya, jadi nggak usah heran kalau beberapa bulan lalu ya, mungkin anak-anak bisa baca juga Bapak Ibu guru pernah membaca ada pasangan suami istri, istrinya ini mantan artis ya tahun 90-an, tahun 2000-an, ya cantik gitu ya. Kemudian suaminya itu anak konglomerat, kaya luar biasa, tapi tertangkap polisi memakai sabu, pakai narkoba. Nah, coba kita pikirkan, kita renungkan. Kurang apa mereka? Ya, yang istrinya cantik, kemudian yang perempuannya, yang laki-lakinya ganteng, kaya juga, rumahnya udah besar, bukan cuma satu. Mereka mau pergi wisata kemana aja bisa, mobil yang mahal juga mereka punya. Ya kalau bicara uang sudah nggak pernah pusing seperti itu. Tapi kok kenapa pakai narkoba? Kenapa? Karena memang sudah bingung, sudah jenuh, hidup ini mau apa lagi? Ya, itu orang yang kaya. Apalagi yang tidak kaya seperti kita, ya, orang-orang yang pada klinis ya, kelihatan miskin begitu. Nah, ini kalau kita hidup nggak punya tujuan, lebih bingung lagi. Kita kerja mungkin dapat gaji ya segitu-gitunya begitu kan, dipakai buat apa namanya makan sehari-hari ya pas-pasan seperti itu ya, orang tua mau pakai uang buat bayar sekolah ya pas-pasan, kamu juga punya uang seperti itu pas-pasan begitu. Kalau nggak punya tujuan hidup, nah ini lebih berbahaya lagi. Jadi kita bersyukur di sini, maka Allah mengatakan laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah telah mengkaruniakan, memberikan anugerah kepada orang-orang beriman, idba'atsa fihim rasulam minhum, ketika dia Allah mengutus di tengah-tengah mereka itu orang-orang yang beriman. Nah, anak-anakku sekalian, terutama yang masih pada muda-muda, yang masih hot blood ya, darah panas begitu kan, pengen mencari sesuatu yang keren ya, pengen bercita-cita punya pekerjaan yang mapan, uang yang banyak ya, yang laki-laki pengen punya istri yang cantik, yang perempuan pengen punya suami yang ganteng. Sekarang mungkin masih berpikir itu bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki. Tapi ketika Anda sudah dapat, sudah punya, orang akan sampai pada satu titik jenuh. Satu titik bosan, buat apa hidup itu. Nah, bersyukurlah kita bahwa Allah mengutus Rasulullah SAW ke tengah-tengah umat manusia, menuntun kita, mengarahkan kita pada satu tujuan hidup yang paling mulia. Bahwa hidup ini adalah untuk mendapatkan mardotillah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, emang itu membahagiakan? Oh iya, orang yang hidup mencari mardotillah, mencari ridho Allah, hidupnya tidak pernah bosan, tidak pernah merasa jenuh. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang dia akan kejar, dia akan lakukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia orang kaya, maka hartanya itu akan dia pakai untuk sesuatu yang bisa membuat Allah ridho. Misalkan mengumrohkan orang tuanya, menghajikan orang tuanya, membangunkan rumah yang bagus untuk orang tuanya, ya, menjamin tentu saja orang tuanya agar nggak capek, nggak lelah, dan nggak kelaparan. Dia juga bisa bantu saudara-saudaranya, bisa menyumbang kepada saudara-saudaranya, maka nggak akan kekurangan apapun. Kalau dia bukan orang kaya, orang pas-pasan seperti kita klinis ya, kelihatan miskin, kita juga tidak akan pernah bosan dan jenuh dengan hidup. Gak mikir untuk kemudian lah daripada hidup kayak gini bunuh diri aja, enggak. Karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan yang pas-pasan ataupun kurang sekalipun, itu masih terbuka berbagai macam keridhaan Allah. Orang yang miskin yang bersabar, orang miskin yang juga bersedekah, itu lebih besar pahalanya. Nabi mengatakan bahwa orang yang infak 1 dirham itu lebih cepat Allah terima. Lebih cepat Allah kemudian balas dengan pahala dibandingkan dengan orang yang infak 1000 dirham. Kenapa? Karena orang yang infak 1 dirham, dia cuma punya uang 2 dirham. Berarti separuh hartanya ke setengah hartanya.
orang dia tahu tujuan hidup, dia tidak berhenti berbuat baik, tidak berhenti mengerjakan amal soleh, berhenti membahagia, tidak jenuh. Mungkin anak-anak pernah baca ya berita kejadian di stasiun Bogor kereta KRL, ada petugas cleaning service bapak-bapak yang menemukan sekantong uang. Jadi uang itu dibungkus pakai kertas koran kalau nggak salah, kemudian dimasukin ke kantong kresek. Ketika kemudian bapak ini turun, itu lupa ketinggalan. Nah, ada petugas pembersih kereta cleaning service, yang mohon maaf berapa sih gaji seorang cleaning service ya? Pasti jauh di bawah gaji seorang direktur perusahaan tambang minyak ya, jauh pasti kan begitu. Nah ketika dia ini membersihkan KRL, dia menemukan kantong plastik itu dengan uang yang bergepok-gepok di dalam. Ini kejadian beberapa bulan lalu. Apa yang kemudian Bapak ini lakukan? Masya Allah, tabarakallah, Bapak ini kembalikan uang bergepok-gepok ini ke kepala stasiun untuk diumumkan. Nggak berapa lama pemilik uang itu datang dan mengambilnya. Apakah Bapak ini kecewa? Karena mungkin nggak mendapatkan uang hadiah, atau mungkin dapat tapi nggak banyak? Enggak. Insya Allah nggak kecewa. Nah, itulah orang yang miskin, orang yang kurang, tapi dia punya iman. Dia bersyukur Allah sudah mengutus Rasulnya, maka hidupnya akan tertuntun, terbawa ke dalam kebaikan. Sekarang berapa banyak orang pintar, orang kaya tapi korupsi? Kan begitu. Itu kan nggak akan bahagia. Ya orang yang miskin juga sama. Yang miskin nggak beriman berbuat jadi begal, curanmor, kan juga banyak seperti itu. Nah, makanya kita bersyukur, dan makanya pantas kata ulama kalau seorang muslim itu tasyakur binikmat, dengan ada kegiatan perayaan ya, peringatan Maulid Nabi, bukan memperingati kelahirannya, tapi bersyukur kepada Allah bahwa kita sudah mendapatkan nabi yang terakhir yang menuntun hidup kita ke arah hidup yang lebih baik lagi, yang lebih benar lagi. Nah, Masya Allah, makanya saya mengajak kepada anak-anakku sekalian, ada pepatah lama ya, yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Banyak orang ya hari ini tidak sayang pada Rasulullah. Banyak orang hari ini tidak cinta pada agamanya. Kenapa? Karena memang dia tidak mendalami. Gak ingin cari tahu seperti apa kehidupan Rasulullah. Tidak cari tahu bagaimana pengorbanan Rasulullah untuk kita umatnya. Ya harus dipahami oleh anak-anakku sekalian, walaupun Nabi Allah Muhammad SAW sudah meninggal, tapi beliau ketika masa hidupnya selalu berdoa memohon kepada Allah agar umatnya ini, yaitu kita semua sekarang ini, yang hidup jauh, nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi beliau selalu meminta kepada Allah agar umat muslim ini nanti bisa mendapatkan syafaat di yaumul akhir, syafaat di akhirat. Masya Allah, kita nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, nggak pernah menatap wajah Rasulullah, nggak pernah berjabat tangan dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah memikirkan kita. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Artinya, sungguh sudah datang Rasul dari kaummu sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Dia merasa berat dan dia merasakan berat penderitaan kalian. Ya, Rasul itu di dalam pikirannya, dalam hatinya itu selalu memikirkan umatnya, termasuk itu. Jadi selalu terasa oleh Nabi itu betapa umat ini dalam keadaan yang berat. Kemudian Nabi Allah lanjutkan harisun alaikum bil mu'minin, dan Nabi itu berharap agar kamu jadi orang-orang yang beriman. Selalu Nabi itu berusaha mengajak kita dan menjadikan kita orang-orang beriman. Raufur rahim. Dan Nabi itu sosok yang penuh dengan kasih sayang. Nah, anak-anakku sekalian Allah muliakan, cobalah baca kehidupan Rasulullah. Baca kemudian ya 1-2 kisah-kisah tentang Rasulullah. Di situ anak-anakku akan bisa mendapati tidak ada orang yang layak kita cintai melebihi kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hari ini banyak anak-anak muda tadi ya, Ibu Arul cerita idolanya mungkin artis K-pop ya, atau pemain sepak bola seperti itu, ya karena mungkin belum membaca banyak tentang kehidupan Rasulullah, belum tahu betul
bagaimana perjuangan Rasulullah itu memperjuangkan kita. Jadi anakku sekalian, Rasul itu merasa demikian, yang tadi Allah bilang azizun, pemimpin yang merasakan penderitaan rakyatnya. Nggak ada. Kecuali siapa? Rasulullah SAW dan juga para pengikut beliau. Yang lain tidak ada. Bahkan sampai nanti di akhirat, Rasulullah akan memanggil kita, mengumpulkan kita, agar kita bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, juga Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kondisi sekarang. Nah, ini juga kondisi pandemi wabah yang sudah 2 tahun lebih ya, walaupun sekarang alhamdulillah sudah mulai menurun ya kondisi wabah, tapi tetap ada, maka kita tetap harus waspada, tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, tapi kita bersyukur. Apa bersyukurnya? Kok ada musibah, ada wabah bersyukur? Nah, disinilah bedanya seorang muslim dengan yang lain. Seorang muslim dalam keadaan apapun tuh bersyukur dan bersabar. Nabi kita, ya Rasul yang mengatakan ajaban bi amril mukmin. Kata Rasulullah, menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrohu kullal khair. Urusan orang beriman itu semuanya adalah baik. Tidak ada yang tidak baik untuk orang beriman, kata Nabi. Idza asobatu syarra syakara fakana khairul lahu. Orang beriman kalau mendapatkan kenikmatan, bagaimana? Bersyukur. Ya kan? Nggak lupa daratan, nggak lupa diri. Begitu kaya raya punya banyak duit, lupa sama orang tua. Kamu pulang ke orang tua, kamu nengok orang tua, kamu ngakui orang tua. Terus kayak cerita legend ya, Malin Kundang. Ya mungkin udah ceritanya udah basi, udah lama ini kan. Malin Kundang, anak yang durhaka, dia kaya raya, ibunya datang, diusir ibunya. Dia nggak mau itu mengaku ibunya. Ini kutuk, ya jadi batu begitu. Itu legenda aja itu begitu ya. Nah orang beriman, kalau dapat kenikmatan dia bersyukur. Dia tahu semua adalah datang dari Allah. Haza min fadli Rabbi. Begitu diajarkan oleh Allah. Ini adalah karunia dari Tuhan. Jadi orang beriman itu, anak-anakku ya, kasih sehat, bisa sekolah, bersyukur pada Allah. Lalu wa idza asabatu dharra sabara. Dan orang beriman kalau dia ditimpa kesulitan, sabara, dia bersabar. Bahkan itu juga baik untuk dia. Nah, itu orang beriman itu dapat kenikmatan bersyukur, dapat musibah juga bersabar. Nah, sekarang kita kena wabah ini, ada pandemi, walaupun mungkin ada di antara anak-anak, Bapak Ibu guru juga mungkin pernah kena corona ya, punya gelar LC, lulusan corona begitu. Ya, mantan jadi penyintas begitu. Saya juga sama, 1 bulan itu di awal tahun 2021, 1 bulan saya isolasi mandiri sekeluarga karena kena COVID. Juga ada 3 family saya yang juga meninggal ya karena kena COVID seperti itu. Ini kita diberikan tuntunan oleh Rasulullah. Diberikan tuntunan bagaimana menghadapi musibah. Supaya apa? Supaya jangan jadi orang yang gila, yang hilang akal, yang nggak tahu bagaimana cara menghadapi musibah. Kan banyak ketika musibah datang, banyak orang nyebar hoax begitu. Wah, nggak ada tuh corona. Ya, itu mah buatan orang kafir seperti itu. Udah nggak percaya, udah kita mah nggak usah pakai masker segala macam begitu. Mati aja begitu. Nah ini orang-orang yang tidak memiliki panduan dalam agama. Ya, corona itu wabah itu ada, yang meninggal juga ada seperti itu. Oh jangan mau kemudian ngikuti pakai masker, engap begitu. Ya kita mah tawakal sama Allah seperti itu ya. Jangan takut sama corona, takut sama Allah seperti itu. Nah ini ucapan yang sebetulnya bukan berasal dari tuntunan agama. Yang agama kita ini Allah Akbar itu memberikan tuntunan di dalam menghadapi wabah, menghadapi pandemi. Jadi di tengah-tengah wabah pandemi ini, insya Allah orang beriman tidak akan kehabisan pahala. Tetap dia mendapatkan pahala walaupun wabah itu datang. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Ta'ala, maka bersyukurlah kita itu kedatangan Rasulullah, diutusnya Rasulullah, jadi kita menghadapi wabah ini sudah ada panduannya, ada tuntunannya. Bagaimana menjadi mukmin, jadi muslim, jadi remaja ataupun orang dewasa yang bisa menghadapi wabah dengan hati yang lapang. Bisa menghadapi wabah secara islami. Bukan kemudian menghadapi wabah dengan marah, putus asa, atau nekat. Bukan demikian. Agama kita memberikan tuntunan bagaimana menghadapi wabah. Bagaimana? Yang pertama,
Seorang muslim dituntun oleh Quran, oleh sunnah, bahwa wabah itu adalah musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting yang pertama. Allah taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min." Allah berfirman, katakanlah tidak ada musibah yang menimpa kamu melainkan yang Allah tetapkan. Allah sudah tulis, Allah sudah catat itu menimpa kita. Nah, sekalian, Bapak Ibu guru, jadi musibah mau yang kecil, apalagi yang besar, itu sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Ya, digigit nyamuk itu sudah ketetapan Allah. Ya, kemudian sakit, misalkan ya, kehujanan, pilek itu sudah ketetapan Allah. Atau kehilangan uang, misalkan ya, itu ketetapan Allah. Atau sakit yang berat, nauzubillah, itu juga sudah ketetapan Allah. Sampai wabah ini yang datang menimpa hampir berapa ratus negara ya, yang tertimpa musibah itu sudah berapa juta orang yang meninggal dan berapa ratus juta lagi yang sudah terinfeksi corona itu, semua harus kita imani merupakan musibah yang datang dari Allah, bukan dari yang lain. Nah, jadi orang beriman itu selalu mengembalikan semua kepada Allah. Musibah itu datang dari Allah. Termasuk wabah ini juga Allah yang memang sudah menimpakan pada kita. Nah, sehingga seorang muslim, apa manfaatnya dengan beriman bahwa musibah datang dari Allah? Dia tidak akan putus asa. Dan dia akan tetap kemudian semangat. Dia tetap akan kemudian senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Prasangka baik pada Allah. Prasangka baik gimana Pak? Kena musibah. Bapak saya sampai tutup usahanya, nggak kan begitu ya? Kemudian juga kakak saya juga sampai di PHK gara-gara musibah, usahanya bangkrut, ya nggak bisa melanjutkan karena nggak ada pelanggan, kan begitu ya? Nah teman-teman sekalian, anak-anakku yang Allah muliakan, Bapak Ibu guru rahimahullah, ya kita harus tetap berhusnuzon pada Allah. Yang namanya musibah, walaupun pahit, ya namanya musibah kan pahit gitu, tapi tetap ada hikmahnya. Kalau kata orang bule bilang, blessing in disguise. Ada hikmah ketika Allah menimpakan musibah kepada kita semua. Tetap ada begitu. Nggak mungkin nggak ada. Kalau orang sakit, itu ada hikmahnya. Yang sudah jelas kalau orang itu kena wabah, kena penyakit, satu, sudah pasti itu akan menggugurkan dosa kalau dia ikhlas. Nah, jadi kalau kita kena wabah, kena penyakit, atau apapun, harus belajar ikhlas. Karena kalau nggak ikhlas juga percuma. Kalau kita nggak ikhlas tetap sakit, tetap kena musibah. Coba hilang HP, nggak ikhlas tetap hilang HP-nya itu. Maka di situ kita diajarkan ikhlas, ya. Nah kalau orang ikhlas, maka musibah itu jadi fasilitas untuk kafarah, menggugurkan dosa. Teman-teman sekalian ya, anak-anakku sekalian, Allah muliakan, Bapak Ibu guru rahimahullah. Jadi kalau kita kena musibah harus ikhlas dan yakin karena itu jadi ajang menggugurkan dosa. Siapa sih di antara kita yang nggak punya dosa? Apalagi saya ya, udah umur jauh di atas anak-anak sekalian ya. Anakku sekarang ini lahir tahun berapa rata-rata? 2000 berapa lahirnya rata-rata? Ya, paling sekarang umur kan 16 tahun ya, berarti lahir tahun 2000-an, 2005, 2006 barangkali ya. Seperti itu ya. Jadi sekitar umur 15, 16, 17 tahun ya. Wah, kalau Bapak tahun 70-an, makin panjang umur orang, dosanya makin banyak. Dari mulai balik sampai sekarang ini, dosanya banyak. Ya. Anak-anakku juga sekalian yang sudah balik, jangan berpikir dosa itu sedikit. Coba tadi kan Bu Arul bilang, Bu Nurul juga bilang tentang HP, begitu ya. Coba sekarang hitung. Berapa waktu yang kita gunakan untuk sholat dengan waktu yang kita gunakan untuk megang HP. Menurut catatan ya, orang Indonesia itu megang HP sehari 5,5 jam. Jadi lihat HP ini. Ini rata-rata sehari 5,5 jam. Berapa? 5,5 jam. Sos gitu kan, ini upload apa gitu kan, main game itu sehari 5,5 jam orang Indonesia itu. Mau tidur megang HP, bangun tidur megang HP, ya gitu ya. Belum lagi ya bisa nonton macam-macam di HP begitu ya, drama Korea, drama segala macam. Jadi 5,5 jam. Jadi rata-rata orang Indonesia megang HP, lihat HP 5,5 jam. Sekarang kalau sholat, kita sholat sehari berapa? 5 kali saja. Ya. Berapa lama kita satu kali sholat?
Bapak kasih lah ya 10 menit ya. Ini udah luar biasa 10 menit ya. Kayaknya kita kalau sholat nggak sampai 10 menit ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita Bapak kasih 10 menit. Sekarang 10 menit. Tiap kali sholat 10 menit. Kali 5 waktu. Berarti kalau kita sholatnya full 5 waktu sehari, berapa menit waktu yang habis dipakai sholat? Berapa? 50. 50 menit. 50 menit. Nggak sampai sejam. Betul ya? Nggak sampai sejam. Sementara kita tadi lihat HP berapa lama? Dalam sehari berapa jam? 5,5 jam. Sehari orang Indonesia rata-rata megang HP 5,5 jam. Sholat cuma 50. Coba anak-anakku pikirkan. Adil nggak kita pada Allah? Adil nggak pada Allah? Sementara kita bisa bernafas dari Allah, kita punya rezeki HP juga dari Allah, bisa sekolah karunia dari Allah, sehat dari Allah, bisa minum dari Allah, pulang rumah kita masih ada, nggak kebakaran, itu juga dari Allah, ya kan? Masih ada bapak ibu dari Allah, minta uang masih dikasih juga bapak ibu dari Allah. Semua yang kita nikmati tidak ada yang dari Allah, betul kan? Sepakat ya? Gitu. Tapi tadi malu nggak kita? Malu nggak kita? Kita bersyukur pada Allah, menghadap Allah cuma 50. Sementara megang HP, lihat HP 5,5 jam dalam sehari. Masya Allah, subhanallah. Malu betul kita. Malu. Makanya kalau kita kena musibah, tetap ikhlas sabar. Jangan prasangka buruk pada Allah. Masuk anak-anakku ya, mohon ya. Jangan, saya mau cuma sekolah di sini doang. Oh, no, nggak ada begitu. Ya, jangan mengkaitkan antara harapan masa depan dengan kita sekolah di mana, tinggal di mana, siapa orang tua kita. Banyak kok orang tuanya bukan orang kaya. Itu Bapak pernah baca di satu kampus di Jawa Tengah itu ada mahasiswi lulus dari kampus negeri, kalau nggak salah UNES ya, negeri Semarang. Dia lulus gelarnya cum laude, terbaik mahasiswi. Bapaknya tukang beca, ibunya tukang cuci, guru cuci. Tapi anaknya lulus cum laude, dapat beasiswa meneruskan kuliah ke luar negeri. Masya Allah. Jadi makanya tetap bersyukur, enjoy, nikmati apa yang Allah kasih. Termasuk ketika kena musibah pun tetap berhusnuzon. Prasangka baik pada Allah bahwa ini adalah musibah dan musibah insya Allah baik untuk kita. Apa? Menggugurkan dosa. Jadi ya kita sholat cuma 50 menit, main gamenya atau lihat HP-nya 5,5 jam, kita harusnya mati. Maka ketika kena musibah, ikhlas, sabar, menggugurkan dosa. Ini yang pertama, panduan kita dari Islam, dari Rasulullah. Kalau kita kena musibah, maka ikhlas, bersabar. Berat? Iya pasti berat. Tapi tidak ada musibah yang menimpa kita itu yang tidak bisa kita hadapi. Kenapa? Nabi yang menjanjikan. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya setiap manusia itu diuji dengan kadar iman. Makanya ujian yang paling berat itu bukan untuk kita. Ujian yang paling berat adalah kepada para nabi. Syaddul bala, ya. Jadi ujian yang paling berat di tengah-tengah manusia adalah al-anbiya. Bala atau musibah yang menimpa para Nabi Yusuf dibuang ke sumur, dimusuhi kakak-kakaknya, dijual sebagai budak, dituduh mau merusak istri orang, masuk penjara, di penjaranya juga lama, menolong orang di penjara dilupakan pertolongannya. Masya Allah, berat. Nabi Ayub alaihissalam, sakitnya luar biasa. Bukan cuma sakit, anak-anaknya terlebih dahulu meninggal. Dalam waktu yang berdekatan, anak-anaknya meninggal. Usahanya kolaps, usahanya bangkrut. Dan beliau ditimpa penyakit. Dengan mengatakan Robbi ini masani duru ya wa anta arhamur rahim. Ya Allah, aku tertimpa aduru, tertimpa musibah, tertimpa bencana, fa anta khairur rahim. Coba ya. Fa anta arhamur rahim. Fa anta arhamur rahim. Sedangkan engkau adalah yang maha pengasih di antara yang pengasih lainnya. Walaupun terkena musibah dan mengatakan Robbi ini masani duru, ya Robbi aku tertimpa musibah, dan sedangkan engkau adalah tetap
yang paling baik dalam memberikan kasih sayang. Nabi Ayub tetap memuji Allah. Walaupun tadi anaknya meninggal semua. Bayangkan, buat orang tua tuh di antara yang paling berat kalau menghadapi kenyataan anaknya meninggal duluan. Itu berat sekali dari orang. Karena anak kan harapan orang tua, ya. Anak harapan orang tua, kesayangan orang tua juga. Begitu anaknya meninggal, tidak banyak orang tua yang sanggup. Tetap anak tua sedih. Orang tua tuh sedih ketika anaknya meninggal lebih dulu dibandingkan dengan dia. Nah, Nabi Ayub alaihissalam, anak-anak yang tercinta itu meninggal semua lebih dulu, ya, harta usahanya bangkrut, tapi tetap Nabi mendoakan dan mengatakan fa'anta arhamur rahim. Engkau adalah sebaik-baik pemberi kasih sayang, ya Allah. Makanya Allah kemudian ganti segala musibah yang menimpa Nabi Ayub dengan ganti yang lebih baik. Nah, anak-anakku sekalian, belajarlah menghadapi musibah. Belajar menghadapi rasa sakit. Belajar menghadapi yang namanya jatuh. Tidak semua orang itu mereka bisa dan pernah merasakan sakitnya jatuh, sakitnya musibah. Nah, kalau kita pernah kena musibah, kita pernah jatuh, ya. Ketika ada orang bertanya, sakit nggak sih kalau jatuh? Sakit. Kena musibah sakit nggak? Sakit. Kok tetap bisa sabar? Ya, buktinya bisa dilewati. Nah, kita punya pengalaman yang luar biasa di situ, ya. Orang yang pernah gagal, apalagi gagalnya berkali-kali, dia punya pengalaman membuat dia menjadi kemudian lebih kuat lagi. Suka lihat kan atlet bela diri, atlet karate, pencak silat tuh mecahin balok es, ya. Balok es tebal itu dipecahin begitu. Atau apa namanya, sampai betonan juga dipecahkan begitu. Kira-kira itu teknik memecahkan balok esnya, itu si atlet karatenya begitu ban putih langsung mecahin atau bertahap dulu? Pasti bertahap, ya. Nggak ada orang baru belajar karate, silat, kungfu, begitu masuk belajar langsung, ayo pecahin balok es, kata gurunya. Nggak mungkin itu. Patah tangan. Nah, mereka itu pasti dilatih bertahap. Dari ujian mematahkan dulu, misalkan genteng yang tipis, nanti gentengnya 2, 3, terus bertahap lama-lama. Balok es yang tebal atau betonan pun bisa dia pecahkan seperti itu. Dari mana? Bertahap. Menghadapi ujian yang bertahap. Sama. Kita pun dalam kehidupan menghadapi ujian. Mungkin teman-teman, adik-adik, sini anak-anak tuh ada mungkin menghadapi musibah, ya, barangkali orang tua meninggal, orang tua bercerai barangkali, ya, atau misalnya juga apa namanya, sakit. Nah, itu kita hadapi. Dan insya Allah musibah yang menimpa kita itu pasti bisa kita hadapi. Karena apa? Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW dengan kasih sayangnya bilang kepada kita, manusia itu diuji oleh Allah sebatas kadar iman. Artinya kalau Allah menimpakan kita musibah, kita harus yakin itu musibah yang bisa kita hadapi, ya, yang bisa kita lalui. Yakin? Harus yakin. Ini pertama. Makanya musibah ini, wabah ini, pandemi ini kita hadapi dengan penuh keyakinan. Kita yakin kita pasti bisa melewati musibah. Siap, ya? Semangat, ya, anak-anak sekalian, ya. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, anak-anakku sekalian, juga jamaah, Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dituntun menghadapi musibah ini untuk apa? Itu untuk kemudian jangan mencaci maki, jangan mencela musibah. Jangan mencela takdir Allah. Ya, jangan mencela takdir Allah. Termasuk kalau kita sedang sakit, jangan juga mencela takdir Allah. Jadi ini lanjutan yang pertama tadi, ya, imani, kemudian ikhlas menghadapi musibah. Yang kedua, jangan mencela mencaci maki, karena sudah merupakan qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat, ya, yang sedang sakit demam. Kemudian ditengok oleh Rasulullah. Ya, bukan sahabatnya, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Si Rasul sakit demam, kemudian Rasul menjenguk istrinya yang sedang sakit demam ini. Rasul tanya, bagaimana keadaan? Dijawab oleh istri Nabi, tidak baik. Aku terkena panas, badannya panas. Ini sangat buruk begitu. Apa kata Rasulullah SAW? La tasubbi al-humma. Janganlah engkau mencela, mencaci maki demam. Kenapa? Karena demam itu menggugurkan dosa-dosa kita. Menggugurkan dosa-dosa anak Adam. Seperti pembakar besi itu, ya,
merontokkan kotoran-kotoran yang melekat pada besi. Insya Allah. Nabi ingatkan kita, Nabi dengan penuh kasih sayang, katakan, kalau Allah menimpakan penyakit pada seorang hamba, pada kita misalnya, jangan dicela. Gara-gara corona ini, gara-gara COVID ya, jangan. Kenapa? Karena itu sebetulnya Allah datangkan untuk tadi menggugurkan dosa-dosa kita. Harus bagaimana? Ikhlas, bersabar dalam menghadapi kondisi penyakit dan wabah seperti ini. Coba, kalau setiap muslim pikirannya positif, karena musibah, karena bencana, nggak akan stres, ya, nggak akan jadi gila, dan tidak akan bunuh diri, begitu. Karena apa? Karena dia tahu ini di luar kuasa dia, di luar kemampuan dia, dan dia tahu bahwa di balik musibah ini Allah berikan kebaikan apa? Menggugurkan dosa. Yang kedua apa? Menaikkan derajat di hadapan Allah. Jadi anak-anakku yang bisa sabar, bisa kokoh, bisa tegar seperti batu karang menghadapi musibah, Allah naikkan derajatnya. Insya Allah. Jadi makanya kita ini harus kemudian tadi ikhlas, sabar, dan kemudian tetap strong, tetap kuat seperti itu. Jangan lemah, ya. Bagi yang cowok ya, yang cowok ini harus laki begitu, ya. Jangan sampai cowok karena musibah lemas, ya. Langsung kemudian madesu, segala macam. Enggak, kita harus kuat, harus belajar untuk sabar, harus belajar ikhlas dan belajar kuat. Karena ini semua musibah ini datang dari Allah, dan Allah tetap akan berikan pahala dan kebaikan kalau kita bisa bersabar menghadapi musibah ini. Ada doanya, jangan lupa ya, doanya mohon dibaca anak-anakku sekalian, juga Bapak Ibu guru, insya Allah sudah pada hafal mungkin ya, sekadar diingatkan saja oleh saya, doa agar kita ini tidak ditimpa bencana dan ujian yang kita nggak sanggup menghadapi. Kita minta agar Allah hanya menimpakan musibah yang kita kuat menanggungnya. Doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu ada doanya, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau pikulkan pada kami isran, kesulitan, kesukaran seperti yang menimpa umat-umat terdahulu. Waduh, nggak sanggup kita. Kita nggak akan sanggup kalau diberikan kesulitan, kesukaran seperti yang Allah pernah timpakan pada umat-umat yang Rasul pernah cerita ya, ada umat terdahulu itu karena imannya dan dia bertahan dengan imannya, maka dia tuh dikubur hidup-hidup karena dia nggak mau pindah agama. Ada yang juga kemudian digergaji belah jadi dua, kata Nabi. Ada yang disisir ya, pakai sisir besi, sisirnya besi ini, kemudian disisirkan sampai terpisah kulit kepalanya itu dari kepalanya seperti itu. Kata Nabi, tapi itu tidak menggoyahkan iman mereka. Nah, kita minta pada Allah, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau timpakan pada kami kesulitan seperti yang menimpa umat kita. Kita minta pada Allah, ya, jangan ditimpakan kesulitan seperti itu. Lalu Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan Allah, jangan Engkau timpakan pada kami ya sesuatu kesulitan yang di luar kemampuan. Nah, mohon dibaca anak-anak sekalian ya, jika Bapak Ibu guru baca doa ini rutin, terutama hari ini kita sedang masih dalam masa pandemi musibah, ataupun kalaupun tidak, tetap baca doa itu agar Allah berkenan yang memberikan kita kemudahan dalam menghadapi musibah. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, anak-anakku sekalian Allah muliakan, juga Bapak Ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, bahwa seorang muslim ini dia harus kemudian tetap optimis. Tetap kemudian dia optimis dan yakin Allah akan memberikan jalan keluar atas musibah, termasuk pandemi. Harus yakin bahwa di dalam Quran surat Al-Insyirah, pada hafal insya Allah ya, dalam Quran surat Al-Insyirah itu Allah berfirman, Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Allah berfirman, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya itu bersama kesulitan ada kemudahan, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dua kali Allah ulang dalam Quran surat Al-Insyirah. Perhatikan ayat itu. Di situ Allah berfirman, Inna ma'al usri yusra.
sesungguhnya bersama. Jadi berbarengan. Allah firmankan, sesungguhnya bersama atau berbarengan kesulitan itu ada kemudahan. Diulang di ayat yang berikutnya. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, ternyata ketika Allah menimpakan itu wabah, pandemi, musibah segala macam, berbarengan dengan itu Allah kirimkan juga kemudahan. Nah, inilah beruntungnya orang yang beriman. Yakin bahwa Allah akan memberikan hikmah di balik bencana, hikmah di balik musibah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Coba sekarang kita pikirkan ya. Ini dulu waktu zaman-zaman gak ada musibah, gak ada bencana pandemi, yang kayak gini gak ada kan ya? Belajar online, menggunakan internet segala macam. Masya Allah sekarang ini, ya walaupun juga ini sebagai ujian dari Allah ya, itu banyak kemudahan-kemudahan kita belajar, ngaji, rapat segala macam dengan menggunakan fasilitas internet kayak begini ya, telekonferensi ya, pakai Zoom, Google Meet segala macam, pakai WA juga bisa seperti itu. Itu akhirnya menjadi memudahkan juga. Banyak pengajian ya. Jadi narasumbernya ustadznya di Bogor, pesertanya ada yang di luar Bogor, ada yang di Jakarta, Lampung, di Medan, Kalimantan, bahkan sampai luar negeri. Ketemu di satu ruangan. Di mana? Di ruang Zoom. Itu ada kawan saya di masjidnya itu mau bikin peringatan Maulid Nabi. Tapi pakai Zoom kayak begini ya, karena khawatir nggak bisa mengumpulkan orang. Narasumbernya dua. Jadi ustadznya dua. Satu ustadznya tinggal di Mesir, Al-Azhar. Satu ustadznya tinggal di Maroko. Jadi Masya Allah, narasumbernya dua. Ya, satu di Mesir, satu di Maroko, satu lagi di Indonesia, di Bogor. 3 narasumbernya itu. Allahu Akbar. Maka betul kata Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi waktu masuk pandemi, di situ ternyata Allah juga berikan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Sekarang orang jual beli online akhirnya ya, sehingga juga banyak para kurir tuh mereka ada pekerjaan tambahan lagi seperti itu. Itu banyak juga hikmah yang kita nggak tahu. Dan harus optimis bahwa Allah akan memberikan yang namanya kemudian jalan keluar. Siapa yang bilang begitu? Nabi. Nabi bersabda, Inallah anzala da'wa dawa. Allah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Jadi ketika ada wabah datang, penyakit datang, Allah juga datangkan obatnya itu. Fatadawu kata Nabi, maka berobatlah kamu. Jadi kita ini diperintahkan oleh agama untuk apa? Untuk tetap optimis. Tetap kita yakin bahwa di balik kesulitan ini berbarengan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 2 kali Allah. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru harus tetap yakin, optimis bahwa Allah memberikan yang namanya kemudahan dan jalan keluar ketika musibah itu datang seperti itu. Berikutnya apalagi, anak-anakku sekalian yang Allah muliakan, kita sebagai muslim diberikan tuntunan oleh Allah untuk berikhtiar ketika menghadapi apapun. Termasuk ketika menghadapi wabah. Nah ini ya, jadi orang Islam itu bukan cuma tawakal, tapi harus ikhtiar. Situ. Ada orang mau masuk masjid, ya dia naik unta, dia mau masuk masjid, begitu dia turun dari untanya, dia langsung masuk ke masjid. Untanya nggak diikat dulu, nggak ditalikan dulu begitu. Nabi tanya, gitu kan, kenapa kamu nggak ikat untamu? Saya bertawakal. Kata dia. Tapi Nabi lalu ingatkan. Nabi dengan penuh sayang Nabi ingatkan, ikilha sumat wat tawakkul. Kata Nabi, ikatlah dan bertawakal. Jadi Nabi memerintahkan kita ini untuk apa? Tawakal dan ikhtiar. Jadi unta itu ikat dulu sambil tawakal. Itu ya. Jangan kemudian saya mau tawakal sama Allah. Enggak akan hilang unta saya begitu kan. Itu kan Allah Maha menjaga. Betul, Allah Maha menjaga. Tapi ternyata agama kita itu juga menyuruh ikhtiar. Coba kira-kira, anak-anakku sekalian, kalau parkir motor, dikunci nggak motornya? Minimal kunci start. Ya. Nah, kalau sekolah mungkin ada yang menjaga ya. Karena kalau misalkan lagi di mana nih, di masjid atau di mana gitu kan, itu motornya dikunci nggak itu? Coba, oh saya nggak kunci ya, malah kuncinya saya tinggalin di motor gitu. Saya mah tawakal sama Allah. Kira-kira begitu nggak? Enggak kan?
kita pasti akan kemudian kunci motor, kunci stang kita cabut kuncinya ya, atau malah kemudian kita cari gembok atau kunci ban juga seperti itu. Kita lalu berangkat masuk ke dalam masjid atau ke tempat makan dan segala macam. Itu kita lakukan. Nah, itu seorang muslim itu dia itu ketika menghadapi apapun selalu berpikirnya adalah usaha dan tawakal. Bukan cuma tawakal, ya. Coba masuk ke dalam hutan, di situ kita dikasih tahu, ya hutan lah mungkin ya, ke taman safari misalkan begitu ya. Taman safari kemudian kita bilang sama penjaganya, Pak saya mau masuk taman safari jalan kaki Pak, lewat singa, lewat segala macam. Oh nanti kamu bisa diterkam singa. Saya tawakal sama Allah. Kira-kira yang begitu orang waras atau orang gila ya seperti itu? Pasti orang gila begitu ya. Kalau orang yang waras maka dia akan ikhtiar. Oh masuk ke taman safari ya pakai mobil begitu kan? Karena walaupun singa kelihatan lucu, tetap mematikan kalau menerkam seperti itu. Nah seorang muslim dia itu memadukan tawakal dengan ikhtiar. Jadi nggak cuma ikhtiar doang, nggak tawakal. Salah. Juga bukan tawakal tanpa ikhtiar. Dua-duanya harus ada. Tawakal itu bagian dari iman ya. Tawakal itu bagian dari iman. Kita meyakini semua kejadian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Itu kita mengimani. Namun ikhtiarnya adalah wajib. Begitu. Coba lihat kalau perang. Waktu perang Badar, Nabi bukan cuma berdoa. Nabi siapkan pasukan. Nabi atur strategi. Ketika Nabi membangun ini ya, pangkalan militer itu di Badar, di satu titik, kemudian ada sahabat namanya Khabbab bin Munzir yang dia bertanya, ya Rasulullah, apakah tempat kita di sini wahyu Allah ataukah bagian dari strategi? Nah, sahabatnya bertanya dulu, karena kalau wahyu Allah nggak akan dibantah. Nabi menjawab, ini strategi, kata Nabi. Kemudian kita pindahkan pangkalan militer kita ini ke dekat sumur Badar. Kita kuasai sumur Badar, kemudian kita tutup sumur-sumur yang lain. Supaya apa? Supaya nanti kalau pasukan musuh datang kehausan, mereka nggak bisa, kecuali harus melewati kita, dan kita bisa kemudian habisi mereka di sana. Ini strategi. Dan Nabi mengusulkan, Nabi menerima usul itu. Nabi lalu memindahkan pangkalan militernya ke dekat sumur Badar di sana itu. Nah, Nabi bukan cuma berdoa, Nabi itu berdoa. Ketika mau perang Badar, Nabi berdoa ya, disaksikan oleh Abu Bakar Siddiq sampai Nabi itu nih gamisnya itu sampai melorot sini ya, tangannya melorot ke bawah sampai kelihatan bagian ketiaknya karena saking khusyuknya. Dia angkat tangannya tinggi betul. Sampai Abu Bakar itu mengatakan, ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Allah mendengar doa. Jadi sampai Abu Bakar ini khawatir melihat doa Nabi yang demikian merintih yang meratap seperti itu. Nah, tapi Nabi juga persiapkan pasukan. Jadi heran kalau sekarang ini ada Muslim, nah kita mah jangan takut sama corona. Kita mah tawakal sama Allah. Harus takut sama Allah. Lah dia sendiri kalau nyebrang jalan lihat kanan kiri, betul nggak? Kalau naik motor mau belok pakai sen, begitu. Nah kalau dia lagi naik motor remnya belum, dia ke bengkel, dibetulin remnya dulu. Kan nggak konsisten. Makanya disitulah yang tepat seorang Muslim ikhtiar dan tawakal. Termasuk menghadapi musibah ini kita diwajibkan ikhtiar. Bahwa menurut ilmu kedokteran penyakit ini menular lewat droplet ya, lewat ini puncratan ludah seperti itu. Maka kemudian kita dianjurkan memakai masker supaya nggak tertular penyakit dari droplet, puncratan ludah seperti itu. Itu ikhtiar kita. Kemudian kurangi atau hindari kerumunan, ya kan? Yang ketiga juga itu adalah harus sering mencuci tangan. Pulang dari manapun cuci tangan seperti itu. Ini ikhtiar. Jangan dibilang, itu mah orang kafir yang nyuruh. Loh, ini ikhtiar. Ya, itu harus dilakukan oleh kita kaum muslimin. Jadi jangan kaum muslimin itu langsung minta kepada Allah, tapi dia nggak berikhtiar. Kita nih wajib berikhtiar. Dan Allah cinta pada orang-orang yang berikhtiar seperti itu. Termasuk ikhtiar apa? Mencari obat, ya, untuk menghadapi wabah pandemi dan sebagainya sebagai bentuk ikhtiar. Dan semua itu kalau diniatkan karena Allah menjadi pahala. Kita ini memakai masker bukan cuma kita takut ketularan, tapi kita juga takut menularkan kepada orang lain. Kan demikian. Sementara Nabi berpesan la dororo wala diroro. Jangan mengundang bahaya dan jangan menimpakan bahaya.
kita nih nggak boleh mengundang bahaya, tapi menimpakan bahaya pada orang lain juga jangan. Orang lain mungkin sehat, tapi kita kalau nggak sehat kita bisa menulari dia. Orang lain sakit, kita sehat juga bisa tertular. Makanya ikhtiar pakai masker, kurangi kerumunan. La dororo wala diroro. Jangan membahayakan dan saling membahayakan. Begitu prinsip Islam yang diajarkan Nabi SAW. Termasuk ikhtiar apa? Ikhtiar yang namanya lockdown, isolasi. Itu Nabi perintahkan. Nabi mengatakan kalau kalian ingin ke satu daerah, lalu kalian mendengar daerah itu ada wabah, fala tadkhuluha, kata Nabi. Kalau kalian dengar satu daerah ada wabah, maka jangan kamu masuk ke daerah itu. Dan kalau kamu di dalam daerah itu terkena wabah, maka kamu jangan keluar dari daerah tersebut. Ini konsep lockdown, isolasi terhadap wabah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Perintah Rasul. Dan orang yang di luar rumah jangan masuk, begitu. Ini perintah Rasul juga. Apalagi kalau satu daerah terkena wabah, maka orang yang di daerah itu jangan keluar, yang di luar jangan masuk ke dalam. Ini perintah Rasul SAW. Maka jangan kemudian, pertama tawakal sama Allah. Keliru, nggak begitu. Seorang Muslim, dia bertawakal harus, sudah pasti. Tapi ikhtiarnya wajib dilakukan juga. Ya. Apalagi tadi tujuannya kita tidak ingin menularkan penyakit pada orang lain seperti itu. Nah, makanya seorang Muslim itu, anak-anakku sekalian, harus berpikirnya itu multidimensi. Berpikirnya itu luas. Nggak cuma berpikirnya tawakal. Tapi berpikirnya luas. Ada ikhtiar yang wajib dilakukan. Termasuk apa? Ikhtiar membuat obatnya. Ikhtiar juga mencari cara melumpuhkan virusnya. Disitulah makanya kaum muslimin harus punya ilmu kedokteran yang tinggi, ilmu biologi yang tinggi, ilmu juga tentang farmasi juga yang tinggi, supaya kaum muslimin itu dia bisa mandiri menghadapi wabah. Tidak ikut pada yang lain, cukuplah kita sudah punya protokol kesehatan sendiri. Nah ini yang belum ya, kita sekarang kalau ada wabah, menurutnya sama siapa? Menurutnya sama WHO. Harusnya kita umat Islam itu membangun kekuatan dan pengobatan sendiri yang sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah seperti itu. Nah yang terakhir barangkali, anak-anak sekalian Allah muliakan, kita sebagai Muslim ketika menghadapi musibah pandemi ini, kita dianjurkan banyak takarrub, banyak dekat dengan Allah Ta'ala. Karena musibah datang dari Allah, kita tentu harus minta tolong pada siapa? Pada yang menurunkan musibah. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak ibadah anak-anakku sekalian, ya. Apalagi buat yang muslim, yang muslimah ya, yang sudah balik semua kan, insya Allah ya, SMA sudah balik semua. Sekarang kalau nggak dekat sama Allah, kita minta tolong sama siapa? Coba anak-anakku. Kalau kena musibah, sama siapa minta tolong? Sama Allah, nggak mungkin pada yang lain. Orang tua kita belum tentu bisa nolong. Teman kita apalagi, berapa banyak itu. Ya kalau lagi bergerombol mah geng mah jika kompak, bas aya nu hiji we ya, itu ketinggalan digebugan ku musuh, kabur teman-temannya. Kan begitu. Itu kan fakta tuh, banyak tawuran begitu kan. Wow, ngegeng segala macam. Begitu nanti ada musuh nyerang jumlah lebih banyak, gitu dari mana-mana, kabur, ada yang satu jatuh, ketangkap, digebukan, temennya mah cuek kabur, gak nolongin dia. Nah, itulah namanya. Kalau kita ini percaya sama manusia, bukan percaya sama Allah, rugi di situ. Jadi kalau kita keadaan apapun, kena musibah, ingat bahwa hanya Allah yang bisa menolong. Allah yang mendatangkan musibah, Allah juga yang memberikan nanti jalan keluar. Ayo anak-anakku sekalian, perbanyak ibadah pada Allah. Yang sudah pasti, sholat 5 waktu. Itu nggak ada tawar-tawar menawar lagi. Cemen kalau ada anak SMA masih sholatnya belang bentong, cemen itu. Ya, lemah itu. Dia bangun subuh nggak bisa, lemah itu. Ya. Sholat isya nggak bisa, lemah itu. Jadi cemen banget kalau ada anak SMA masih sholatnya belang bentong. Itu cemen. Nggak bisa bangun subuh, cemen itu. Kayak begitu. Seorang pemuda muslim, pemudi muslim itu Masya Allah. Dia itu ada di soft paling depan kalau sholat. Dia malah siap untuk nanti memimpin umat untuk sholat seperti itu. Itulah laki-laki. Itulah perempuan yang muslimah seperti itu. Untuk apa? Untuk mengundang pertolongan Allah. Mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat bahwa
musibah itu dari Allah, yang bisa menolong juga Allah. Dan kalau Allah memberikan pertolongan, itu di luar kuasa kita, ya, di luar kemampuan kita. Coba di bulan Maulud ini ya, eh, kalau kita baca sejarah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi kan bersembunyi dulu di Wasur selama kalau nggak salah 3 hari. Nah, waktu itu orang-orang kafir Quraisy itu sudah sampai di dekat Gua Sur dan mengintip ke Gua Sur. Tapi Allah memberikan pertolongan. Apa pertolongan? Allah kirim kemudian laba-laba yang membuat sarang di pintu gua seperti itu. Maka orang-orang Quraisy yang melihat ada sarang laba-laba di pintu gua tidak jadi. Karena berpikir nggak mungkin Muhammad masuk ke dalam Gua Sur. Buktinya di pintu gua masih banyak sarang laba-laba. Kalau Muhammad masuk ke dalam Gua Sur, pasti sarang laba-laba itu sudah rusak. Ini Masya Allah. Cara Allah menolong kita itu, aduh, luar biasa, amazing lah gitu ya. Kita nggak akan kepikiran. Nabi Musa ketika mau dibunuh oleh pasukan-pasukan Fir'aun ya. Lalu bagaimana cara Allah menolong Nabi Musa? Allah memberikan ilham, ide kepada ibunya Nabi Musa untuk apa? Untuk menghanyutkan Nabi Musa di dalam keranjang di Sungai Nil. Coba bayangkan. Di dalam keranjang di Sungai Nil. Sungai itu lebar, besar, banyak binatang buasnya. Tapi karena itu ilham datang dari Allah, dituruti oleh ibunya Nabi Musa, akhirnya dihanyutkan Nabi Musa ke sungai ini. Dan selamat. Siapa yang kemudian mengambil keranjang itu? Keluarganya Fir'aun. Masya Allah. Nah, jadi anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Allah muliakan. Kalau kita terbelit masalah, kena musibah, kena wabah seperti sekarang, kembalikan kepada Allah. Kita ikhtiar semampu kita, selebihnya kita kembalikan kepada Allah. Karena semua datang dari Allah. Bagaimana caranya? Ibadah. Sholat 5 waktu, nggak ada tawar-tawar lagi. Azan berkumandang, sholat. Ya, buat yang cowok apalagi, buat yang ikhwan, yang cowok nih, begitu azan ke masjid. Karena buat laki-laki sholat itu ke masjid. Yang perempuan di rumah, seperti itu. Nah ini kalau sholat sudah nggak ada kompromi. Apalagi baca Quran. Sodako. Walaupun kamu cuma bisa sodako, seminggu cuma bisa 5.000 ke koropa. Sodako. Ya. Jadi uang kita itu bermanfaat. Ingat bahwa kita punya uang banyak-banyak untuk apa sih? Kita pakai untuk membeli surga. Maka perbanyak sedekah. Masukkan ke kotak koropa. Ada mungkin kita punya saudara yang yatim, ya kita kasih juga nih buat jajan seperti itu ya. Atau punya adik juga kan misalkan kita kasih ke adik kita, mengalah sama adik kita. Itu insya Allah sedekah itu salah satu balasan sedekah itu apa? Tolak bala. Orang yang rajin bersedekah itu kan ditolak bala, dijauhkan dia dari bencana. Karena sedekahnya tadi. Ya, anakku sekalian, ayo perbanyak dekat dengan Allah. Sholatnya, sedekahnya, baca Qur'annya, doa, terutama doa. Ba'da sholat perbanyak doa. Terutama kalau bisa pada saat sujud di rakaat yang terakhir. Sujud yang terakhir ya, sebelum tahiyat terakhir itu kan sujud. Itu ketika sujud banyak doa, banyak baca doa. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia atau Sunda, tapi dalam hati. Maka lamakan sujud kita. Tapi ini kalau sholat sunnah ya, kalau sholat jamaah kan nggak bisa. Perbanyak doa, minta pada Allah agar dimudahkan segala urusan. Termasuk tadi apa? Sedekah ya. Kalau bisa saum sunnah juga, agar Allah berkenan memberikan pertolongan. Nah, karena kalau Allah sudah melihat hamba itu mendekat, Allah lebih dekat lagi pada dia. Ingat kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ditelan ikan paus, ikan besar ya, saya nggak tahu ikan apa. Ikan besar, kalau secara hitungan manusia mati itu, mati pasti. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Karena apa? Karena Nabi Yunus terus berzikir, terus berdoa pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Terus itu dibacakan oleh Nabi Yunus alaihissalam dengan penuh ikhlas, kesadaran dan mohon ampun. Akhirnya Allah berkenan memberikan pertolongan dan menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Anak-anak sekalian, kita harus yakin dengan kemahakuasaan Allah. Ya, jangan berpikir Allah itu nggak bisa apa-apa. Subhanallah. Ya subhanallah amma yasifun. Allah itu berkuasa melakukan apa saja untuk menolong hamba-hamba. Dengan syarat hambanya dekat dengan dia. Dengan syarat hambanya juga senantiasa taat pada dia. Nah, di bulan Rabiul Awal ini
di tasyakur kita dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, yuk kita semakin taat pada Rasulullah, taat pada agama. Mudah-mudahan Allah berkenan menolong kita, memudahkan urusan kita, terutama di masa pandemi. Kita minta mudah-mudahan pandemi segera berakhir, wabah segera hilang, dan kita bisa kembali hidup seperti biasa, normal, dan kita mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya, diberikan semangat ibadah, semangat thalabul ilmi, agar menjadi generasi yang lebih kuat lagi dibandingkan sebelumnya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan kekhilafan. Saya kembalikan atau langsung tutup dengan doa nih Bapak Ibu Guru. Langsung doa ya. Baik ya, tadi karena kata pembawa acara langsung tutup dengan doa, kita tutup dengan doa. Kita awali dengan membaca umul kitab di barokatil umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa anta muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbaghfir warham wa anta khairur Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma ansur man nasara din wa zulman huzalal islam wal muslimin wahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma mazikum kulla mumazzik. Allahumma syatat syamlahum wa farik jamahum wa damir biarahum. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma salimna wal muslimin wa ukinna wa iyyahum min syarri masaibi dunya waddin. Allahumma shif anal ghala wal waba wal zalazila wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza hasah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami min syil asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas undangannya dan mudah-mudahan menjadi tausiah yang bermanfaat terutama tausiah pribadi. Allah hadi muwafiq ila aqtariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mawidah hasanah yang telah disampaikan. Terima kasih kepada Ustadz Iwan Januar atas materi yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya akan disampaikan sama Bu Arinda. Terima kasih Bapak Ustadz Iwan Januar atas materinya. Terima kasih Bapak. Mau mengikuti acara sampai selesai, mangga diperkenankan. Ya. Saya pamit Bu ya. Banyak Bapak atur nuhun. Iya sami-sami. Mohon maaf bila banyak kehilafan. Pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu kalian ngantuk, lapar. Ya, saya minta bantuan untuk anak OSIS, ada makanan di belakang yang buat dibagikan ke anak-anak. Kan kalau misalnya Maulid Nabi suka identiknya ketika si besek ya. Bongsang, ada bongsangnya, sebentar saya bagikan.
menghadiri acara modern sampai selesai. Hatur nuhun. Untuk anak-anak jangan dulu bubar ya, karena masih ada door prize dari saya. Airnya, maaf, Dwi Pak, airnya Pak sekalian bagiin Pak. Jangan lupa ya, habis makannya sampahnya dipegang masing-masing, dibuang masing. Terima kasih kepada Julka. Namanya siapa? Muhammad Julka ya namanya. Awalul Umam. Terima kasih udah jadi MC. Semoga ada anak-anak yang lain yang bisa jadi kayak Julka ya. Berani untuk tampil di depan membawakan acara. Udah beres anak OSIS bagiin minum sama itunya? Sama itunya? Saya mau bagi-bagi tumbler. Tapi pakai pertanyaan. Jangan bagi-bagi uang. Bagi-bagi tumbler aja. Silakan kalian. Hei. Itu dia Astagfirullahaladzim. Sayang atuh itu makanan dibuang-buang, dapat beli tahu. Itu tadi buang aja, buang. Kamu kebiasaan buang-buang makanan. Tahu gitu kalau kamu nggak mau jangan diambil. Tunggu dulu, itu mau kemana? Nggak usah ke nanti ya. Sendiri aja ntar ngilang. Nggak balik lagi, nggak di absen ya. Nggak balik lagi, nggak di absen ya. Sambil makan. Saya mau ngasih pertanyaan. Tadi nyimak nggak? Kalau nyimak, angkat tangannya yang ditunjuk sama saya itu yang boleh jawab maju ke depan. Ya. 1. Kapan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Bukan dijawab, angkat tangan saya milih kamu ke depan. Sok siapa? Kapan tanggal lahirnya Nabi Muhammad? Pembawa acara mah termasuk. Kan udah tahu jawabannya tadi. Sini. 12 Rabiul Awal tahun Gajah hari Senin. Terima kasih. Memilih yang mana tumblernya? Boleh. Ya terima kasih, benar jawabannya. Tepuk tangan. Nanya yang barusan namanya siapa, kelas mana ya? Ya, pertanyaan kedua. Ujian terbesar Allah untuk hambanya, yaitu ujian keimanan, makanya dengerin, ujian keimanan seseorang yang dilimpahkan Allah kepada hambanya. Ujian keimanan seseorang dari Allah. Saya buka ya. Ujian keimanan seseorang hamba dari Tuhannya atau dari Allah Subhanahu wa taala. Atuh nggak usah ditanya ya. Ini yang depan kagak mau nunjuk tangan.
Oh iya boleh laki-laki, jangan Randy lah. Jawabannya musibah, Bu. Oke, terserah Randy mau milih yang mana. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya. Doa ketika tertimpa musibah yang disampaikan oleh Bapak Iwan Januar, Ustadz Iwan Januar. Ibu tanya, ini beneran Ibu nanyanya. Doa ketika tertimpa musibah yang disampaikan oleh Ustadz Januar. Ayo, ada yang mau maju nggak? Kalau nggak nih tumblernya saya kasih ke kelas 11 untuk besok lagi. Nggak boleh, kamu kan udah. Oh, kamu mau juga? Doa ketika tertimpa musibah yang tadi disampaikan oleh Ustadz Iwan Januar. Oh banyak. Pertanyaannya doa ketika tertimpa musibah apa? Yang disampaikan tadi sama Ustadz Iwan. Tadi Julka mau maju Julka. Ayo kamu mau, ayo sini maju. Ya salah nggak apa-apa, nih nggak akan dihukum juga. Rabbana isran kana hamal tahu ala lazina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana. Ana wa filana warahmatullah minal khosirin. Mau yang mana? Boleh, benar jawabannya. Oh boleh. Oke, satu lagi. Satu lagi. Nikmat yang paling besar untuk umat manusia yaitu yang udah laki-laki. Siapa itu? Tidak berlaku untuk juga. Laki-laki, udah kan perempuannya 2, laki-laki 2. Pertanyaannya adalah, dengerin. Pertanyaannya, nikmat yang paling besar untuk umat manusia dari Allah untuk saat satu-satu ya, 2 perempuan 2 laki-laki. Anak TKJ nggak ada cowoknya ya? Oh, kirain saya nggak ada cowok, ada cewek doang. Jawabannya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad SAW. Udah belum dibenerin juga main ambil aja tuh tumblernya. Ya, betul jawaban Julka. Nah, untuk sekarang nih kalian sudah ya, kalian sudah dapat, kalau Maulid Nabi dapat apa? Snack. Nah, snacknya itu jangan lupa, karena ini tadi kamu masuk di sini bersih nggak? Rapih nggak? Maka pulang kamu juga akan pergi. Jadi kalian akan membawa bekas makan dan minumnya untuk acara selanjutnya. Saya tanya, bahasa kamu baru ngedengerin omongan udah. Maaf ya, 12 TKJ udah pertama nggak ada laki-lakinya. Yang kedua, kalau masalah tentang menghina Dina, suaranya paling kenceng. Malu-maluin ih. Ya, iya, betul. Ya, untuk tumbler selanjutnya dibagikan besok. Tapi untuk kelas 11, kan kelas 2. Kan, saya nanya, kelas 12 tatap muka sampai hari apa? Kamis. Besok udah kelas 11. Kemarin libur harusnya diganti hari Jumat ya. Oh gitu. Nggak bisa ya. Tetap. Nah.
Udah ya, sambil nunggu juhur kita di sini, kita akan keluar 11.30. Tadi terima kasih anak-anak yang sudah mau maju ke depan dan dapat hadiah dari Bu Arul ya. Oh, berarti kalau ke kelas kalian belajar lagi ya? Ini anak-anakku ini masih siaran langsung Zoom ya. Masih ada Bu Nurul. Untuk mengisi, siapa yang mau bisa salawat Nabi? Oke, cukup untuk pembagian hadiahnya. Kalian bisa ke kelas masing-masing ya. Untuk penutupnya kita baca hamdan. Apa doa penutup masjid? Stop. Allah. Oke, terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah hadir di Zoom. Terima kasih untuk anak-anakku. Ya silakan masuk ke kelas masing-masing. Kita pulang tetap habis zuhur. Silakan, anak-anak saya bilang apa anak TKJ? Bekasnya